Di tahun 1950-an, didanai oleh Soviet Space Program, Profesor Buteyko dari National Academy of Science menemukan sebuah teknik bernafas untuk mengoptimalkan kesehatan dan dapat mengatasi berbagai penyakit kronis yang kemudian dikenal sebagai Buteyko Breathing. Semua berawal pada saat Buteyko masih menjadi mahasiswa kedokteran, di mana ia ditugaskan untuk menganalisis cara bernapas dari orang-orang yang sakit dan sekarat. Dia menemukan jika orang-orang tersebut bernapas dengan sangat banyak, tetapi mengalami kekurangan oksigen. Dia pun bertanya-tanya, mengapa itu dapat terjadi? Bukankah bernafas banyak-banyak seharusnya dapat meningkatkan asupan oksigen? Saat mencari jawaban dari fenomena tersebut, Buteyko menemukan sebuah teori bernama Bohr Effect yang dijelaskan oleh Christian Bohr di tahun 1904. Christian Bohr adalah ayah dari fisikawan terkenal pemenang Nobel, Niels Bohr, yang memberikan kontribusi mendasar untuk memahami struktur atom dan teori kuantum. Bohr Effect sendiri menjelaskan bagaimana darah menggunakan CO2 untuk meningkatkan distribusi oksigen ke dalam sel. CO2, karbon dioksida, gas yang dianggap hanya sebagai buangan, sampah napas, dan tidak penting. Gas yang paling disalahpahami oleh manusia, ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar pada ikatan antara oksigen dan hemoglobin. Jika level karbon dioksida dalam darah terlalu rendah, maka itu akan menyebabkan tubuh kesulitan untuk melepaskan oksigen dari hemoglobin. Dengan kata lain, saat seseorang bernapas berlebihan atau mengalami hiperventilasi, maka itu dapat memicu penurunan level oksigen pada otak dan jaringan tubuh. Profesor Buteyko kemudian mendirikan laboratorium penelitian mutakhir untuk menganalisa napas yang dilakukan oleh astronot, atlet, dan pasien. Hasil dari riset membuktikan bahwa bernapas lebih sedikit akan meningkatkan CO2 dalam darah yang dapat memperbaiki suplai oksigen. Teknik ini kemudian dikembangkan untuk menjadi terapi tanpa obat bagi kesembuhan pasien dengan sakit asma dan berbagai penyakit kronis lainnya dengan hasil-hasil mencengangkan di Rusia, Australia, UK, dan memperoleh review positif dari US Department of Human Health and Services. Inilah paradok dari nafas, bahwa dengan bernafas lebih sedikit, kita justru akan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Ternyata tak cuma makan lebih sedikit, bernafas lebih sedikit juga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Tak heran jika studi dari University of Colorado School of Medicine yang dilakukan bersama Harvard School of Global Health menemukan jika orang-orang yang hidup di ketinggian dengan oksigen yang tipis di udara justru lebih tidak beresiko mengalami gangguan jantung sehingga dapat hidup lebih lama. Dan kita tahu, orang-orang yang tinggal di area pegunungan memang cenderung berumur panjang. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak tinggal di pegunungan? Ternyata kita dapat memperoleh benefit yang sama hanya dengan mengatur napas kita. Sayangnya, penemuan Buteyko ini seperti hilang di telan bumi. Hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya. Sebab memang terlalu besar industri kesehatan yang berada di balik penyakit asma dan segenap penyakit kronis lainnya yang seharusnya dapat diatasi tanpa obat. Penyakit asma sendiri mencetak puluhan miliar dolar setiap tahun dari steroid yang ditelan. Alat-alat semprot yang terus bertambah dosisnya dan seolah-olah menyembuhkan, tetapi justru memiliki efek samping jangka panjang yang sangat mengerikan.